Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai mobil bertenaga angin dengan menggunakan software tracker. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gendokita Aprilia, saya dari Universitas Ahmad Dahlan kelas 2C. Langsung saja di sini terdapat beberapa kegiatan saya. Mulai dari Jumat 9 April 2021, saya mulai mengambil atau merekam gerak mobil. Hari kedua yaitu hari Sabtu 10 April 2021, saya mulai menganalisis kecepatan mobil menggunakan tracker. Hari Minggu tanggal 11 2021, memindahkan data ke LKM. Dan yang terakhir membuat video presentasi. Selanjutnya, ini merupakan alat dan bahan yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu alat-alat untuk membuat mobil bertenaga angin. Dan sekarang saya akan membahas kegiatan 3, yaitu menganalisis gerak benda menggunakan tracker. Langsung saja, ini merupakan data yang saya hasilkan dari menganalisis kecepatan gerak mobil bertenaga angin. Saya besarkan dulu. Nah, di sini terlihat ini merupakan data-data yang saya hasilkan dari menganalisis gerak mobil bertenaga angin. Yang pertama ada waktu per detiknya, kemudian jarak, kecepatan, percepatan, usaha, energi potensial, dan juga energi kinetik. Selanjutnya yaitu poin diskusi. Di sini ada sebuah grafik yaitu yang menyatakan hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Di sini terlihat ada dua warna garis yaitu merah dan biru, di mana merah menjelaskan kecepatan dan biru merupakan gaya. Yang nomor 2 itu menjelaskan dari grafik nomor 1, hubungan antara gaya dan juga gerak. Pada grafik di atas dapat kita ketahui bahwa kecepatan akan selalu sama dengan gaya yang kita berikan. Jika semakin besar gaya yang kita berikan, maka akan semakin cepat pula gerak benda tersebut. Dan sebaliknya, jika kita memberikan gaya yang kecil, maka gerak benda tersebut akan lambat. Yang ketiga, ada grafik hubungan antara gaya dan usaha. Ini hasilnya. Nah, di sini juga terdapat dua garis, yaitu warna merah dan juga biru, di mana garis merah merupakan usaha dan biru gaya. Penjelasannya ada di nomor 4, yaitu menjelaskan hubungan antara gaya dan usaha. Di sini dijelaskan bahwa usaha tidak akan berarti jika tidak terdapat gaya. Artinya, gaya dan usaha saling bekerja sama untuk memindahkan suatu benda dari tempat satu ke tempat yang lainnya, di mana usaha adalah sebuah dorongan atau tarikan, dan usaha merupakan gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda ke tempat lain. Nomor 5 ini merupakan grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Ini juga terdapat dua warna garis, yang pertama biru dan juga merah. Biru merupakan usaha dan merah merupakan energi kinetik. Nomor 6 menjelaskan grafik nomor 5, yaitu hubungan antara usaha dan energi kinetik. Hubungan keduanya, yaitu setiap usaha yang diberikan pada benda yang bergerak maka akan sama besarnya dan perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Nomor 7, ini membahas tentang bagaimana cara menentukan gaya yang diberikan oleh Mika. Soalnya adalah Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Di sini kita tulis dahulu diketahui yaitu massa 5 kg, waktu 2 sekon, V merupakan kecepatan yaitu 10 meter per sekon, V0 sama dengan 0 karena benda awalnya yaitu diam.
Jadi di sini VO-nya sama dengan 0. Kemudian karena untuk mencari gaya kita rumusnya massa kali percepatan. Sedangkan di sini percepatan belum diketahui, jadi kita harus mencari percepatannya terlebih dahulu. Caranya yaitu A atau percepatan sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Jadi VT diganti dengan 10 dan VO-nya diganti dengan 0, kemudian dibagi 2 dan hasilnya 5 meter per sekon persegi. Setelah itu kita akan mencari gayanya. Yang rumusnya adalah F sebagai gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi MA ini kita ganti dengan 5. Massa diketahui 5 kg dan juga percepatan 5 meter per sekon. Jadi kita kalikan saja 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi gaya yang diberikan oleh Mika adalah 25 Newton. Kita lanjut ke nomor 8. Pertanyaannya, sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik? Ini merupakan cara menghitung kecepatan. Pertama kita menghitung dulu dayanya. Rumusnya adalah W per T. Daya sama dengan 0,5 dikali massa dikali percepatan persegi per 2. Ini adalah hasilnya. Jika telah dibagi 2, hasilnya akan 0,25 kali M kali V persegi. Setelah itu kita menentukan, kita akan mencari kecepatannya. Karena V di sini masih kuadrat, maka kita menuliskannya di sini juga masih kuadrat, yaitu V kuadrat sama dengan P per 0,25 meter. Kemudian kita jadikan 0,2 ini di atas menjadi 4P per M, atau di sini juga bisa 0,25 dikali kuadrat, yaitu sama dengan menjadi 4P. V sama dengan akar 4P per M sama dengan V sama hasilnya 2 akar P per M. Kemudian saya akan membaca simpulan dari seluruh kegiatan yang telah saya lakukan. Jadi kesimpulannya adalah gaya dan usaha saling bekerja sama untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka akan semakin cepat benda tersebut bergerak. Dan juga sebaliknya, jika kita memberikan gaya yang kecil, maka laju benda tersebut akan melambat. Pada energi kinetik, perubahan energinya juga akan selalu sama dengan usaha yang kita berikan pada benda yang bergerak tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.